aku balik lagi sama Rara Kimochi. Aku ditemani lo bikin kontennya sama siapa? Sama kakak-kakak yang big. Nice. Siapa lagi kalau bukan Kak Kori? Kak Kori. Nah kan super big. Au. Kenalin dulu dong Kak. Halo guys, aku Kori Tobrut. Iya juga sih. Gimana kabarnya Kak? Baik. Sudah lama kita nggak ketemu. Nggak ketemu sama teman-teman aku yang di sini. Karena sempet pindah-pindah. Karena kita Kadang di sini, kadang di sana, gitu. ya kan. Nah sekarang stay di sini. aku sekarang bareng sama Raisa, makanya kalian bakal sering lihat kita berdua. Iya. Oke guys, jadi konten hari ini kita mau tanya-tanya tentang Kak Kori. Membahas tentang aku. Terus gaya favorit Kak Kori juga. Oke. Yang pertama, kakak kan katanya udah nikah ya? Pernah? Oh pernah. Kenapa? Cerai gitu. Ya. Iya pertanyaan. KDRT, dia itu kan KDRT kan. Mungkin gini deh, mungkin fetish dia itu BDSM. Sedangkan kakak tuh suka yang gaya-gaya romance gitu lah, kayak dibelai manja gitu. Mas, dibelai. Nah kakak suka yang seperti itu, sedangkan dia sukanya yang kepak gitu. Oh, kakak nggak suka yang kayak gitu. Kita jadi kayak beda fetish gitu, akhirnya ya udah memang tidak ada kesamaan kan. Terus akhirnya milih untuk pisah. Kalau untuk alasan menikah karena iya kan itu ada debay. Oke. Married by accident. Jadi karena adanya kecelakaan akhirnya menikah. Oke. Gitu. Oke. Berarti kakak udah menguasai gaya-gaya ya? Oh 99 gaya. Oh gitu. Apa dulu tuh yang Paling favorit? Aku paling suka kalau aku di atas. Karena apa? Aku menguasai permainan. Wis, siap. Terus? Nggak bisa keluar kalau nggak di atas. Aku. Iya. Oh gitu. Harus aku yang harus. Aduh, langsung pengen praktekin. Oh gimana Nggak coba tuh? apa-apa kan? Nggak Nggak apa-apa kan Dera? Jadi harus aku yang kayak gitu loh. Jadi harus aku yang Oke. gitu. Karena jadi kan ada terjadinya gesekan maut gitu loh. Dia kena banget gitu ya? Kena di Di titiknya. titiknya. Gitu. Berapa kali kalau kakak keluar tuh? Kakak itu nggak suka yang lama, sukanya sebentar tapi berkali-kali, misalnya sehari 7 kali. Bener loh guys, aku tuh nggak suka kayak lama. Makanya aku nggak suka obat-obat kuat gitu ya. Aku nggak suka lama kayak sejam gitu, nggak suka aku. Aku tuh sukanya cuman sebentar, sebentar tapi berkali-kali sampai 7 kali, 6 kali gitu loh sehari ya. Tapi kakak pernah berapa kali sehari? 7 paling banyak. Paling banyak 7, nggak 10 gitu? Belum. 100 gitu? 7 udah paling banyak. Itu gimana? Lede? Iya, meniperi. Ya iya buaya darat ya gitu. Parahnya diajarin sama Dede. Emas parah. Gitu. Itu doang gaya favorit kakak, nggak ada yang lain gitu? Enggak, kakak Kayak dia nggak asik amat. Kakak tuh paling seneng kayak gitu sama nyamping. Tahu nggak kamu nyamping? Entep sendok. Nah, iya. Kianya kan? Gitu, guys. Berarti Kak Kori ini sukanya yang entep sendok gitu ya? Yang gini nih. Jadi gini nah. Kan jagoan ini kan Dede Emas kan? Kan kakak suka gitu loh. Itu termasuknya kasar dong. Ada gini-gini. Tapi jangan sampai ditepuk gitu. Tepuknya penuh cinta. Oh. Suaranya gini-gini apa tak? Aku kan gemoy pasti. Bukan tak. Gitu. Oh berarti bukan tak gitu ya? Benar, kecuali apa deh? Kutilang darat. Surabaya. Susur atau banyak gaya.
Maaf ya guys. Maaf ya guys, ini lingkungan yang besar-besar. Oke. Balik lagi sama suami kakak. Terus suami kakak gimana dong sekarang? Mantan suami kakak. Dia ya udah nggak pernah ada kontekan. Terakhir dia sempat komen di Instagram aku kayak, ih Gimana kabarnya gitu? Enggak, Makin mending cantik aja gitu. itu Gimana? nggak malu katanya. Lebih malu nikah malu. Lebih malu nikah sama kamu loh gitu. Tapi ya udah. Tapi banyak duit. Gitu. Iya. Udah dipukulin, dikasih uang jajan 10.000 sehari. Masa? Demi Allah. Tapi ini sumpah ini real loh. Guys, ini real. 10.000 sehari. Dan kakak bertahan selama 1,5 tahun. 1,5. Dipukulin itu hampir tiap hari. Anjir. Sumpah. Gak bisa Nggak boleh megang handphone. Karena memang nggak boleh komunikasi dengan siapapun. Dia kayaknya obses sih ke kakak. Iya. Kalau feeling kakak gitu, udah bukan toksik lagi, itu udah obses dia. Jadi dia kenapa kakak nggak boleh megang handphone, dia ingin memiliki kakak seutuhnya gitu. Bahkan kayak keluarga kakak nelpon itu Tapi harus atas izin dia. Meliharanya begitu ya, 10.000 sehari, bagaimana coba? Iya loh, dulu kan beras itu masih 10.000 per liter. Kakak tuh kalau beli beras 5.000 gitu, setengah liter. 5.000 laginya beli telur misalkan. Oh, ngeri juga ya. Coba dong yang tahu suaminya, tolong. Terus anaknya gimana? Sama aku. Sama kakak? Dia nggak pernah ngasih spesial pun. Sampai sekarang ini. Dari cerai itu di total mungkin Tahun berapa cerai? 2018. Wah, aku masih sekolah itu. 19, 20 berarti 8 tahun. Selama 8 tahun ini total dia ngasih ada hampir 300.000. Kok 300 juta? 300.000 selama 8 tahun. Anjir. Sumpah. Bisa gitu. Makanya Ya? buat kalian para wanita ya, kalau belum kaya jangan nikah. Benar. Karena takutnya kita yang Tapi kak, pernah nggak sih kakak berpikir kayak kakak nih, maaf ya, cerai, terus kayak ada nyesel nggak sih, terus kayak andai gue dulu nggak nikah sama dia, mungkin gue udah tajir gitu loh, dengan ya pasti dengan atuh. notabe kakak yang karirnya podcast sana sini, konten sana sini, pastilah banyak duit kalau nggak ada anak. Iya benar. Nyesel nggak sih? Kalau untuk adanya anak nggak nyesel, cuman nikahnya. Cuma kan kalau misalkan gak nikah, sebenarnya kakak tidak menyesal dengan pernikahannya. Cuman orang yang kakak nikahi. Salah pasangan. Salah memilih. Makanya kakak tuh setiap di podcast manapun misalnya tanya, trauma nggak nikah? Enggak. Kakak tidak trauma dengan pernikahan. Tapi trauma salah pilih pasangan. Iya benar. Lagi pula gini, kalau orang bilang lu kurang lama mengenalnya, itu pacaran sama kakak 5 tahun loh. Pacarannya 5 tahun, nikahnya cuma 1,5 tahun. Dan belum pernah dia ngomong kasar sama kakak selama pacaran. Makanya kita tidak akan pernah mengenal orang itu sebelum nikah loh. Iya. Masa 5 tahun kita kurang sih? Bisa gitu ya. Itu ya, buat cewek-cewek jangan dulu nikah lah selagi kalian belum tajir. Iya, belum kan? Settle money, belum stabil. Terus carilah laki-laki yang baik, yang tanggung jawab. Benar. Dan yang mau ini doang. Dan laki-laki juga mikir, kerja keras. Benar. Dia bisa ngasih nafkah. Benar. Jangan mau kondo. Karena kita anti cowok-cowok mau kondo. Nah, itu betul. Setidaknya gini, kalau tidak bisa memberi, tidak meminta. Benar dong. Iya kan. Ya udah, kalau memang ya udah lu cuma pacaran sama gue nggak bisa ngasih lu, ya nggak apa-apa, nggak masalah, tapi lu jangan minta hal lebih juga dari perempuan itu. Iya nggak sih? Iya benar. Iya dong. Ini lu pengen geretongan tapi jangan bilang lu macarin dia supaya dapat ngewe. Kayak nyak gratis. Kan gitu. Iya kan? Iya benar. Meskipun kan perempuan sekarang tuh cinta, aduh. Tapi kakak, muka-muka Kak Kori ini muka-muka yang sering bungkus ini berondong ya. Abis ini aku sih sebenarnya niat ngebungkus kameramen kamu, boleh juga itu. Janganlah, adik gua. Saya muka-muka kayak gini tuh muka-muka keberondong gitu loh. Jadi gini loh, Dek. Tapi kakak tuh tipenya berondong apa yang tua sih sebenarnya? Tergantung sikon. Oh, bukan petis.
Bukan. Aku sama Brondong udah Heeh. saat aku umur 30, dia umur 21 apa 22 gitu. Jadi kan hampir 10 tahun lah beda. Sama yang tua juga udah. Maksudnya saat itu umurku 18 tahun, dia 41 tahun, udah. Ada plus minusnya masing-masing. Kalau Brondong Kalau plusnya Brondong sudah pasti dia tidak bisa memberikan sesuatu yang wow. itu negatifnya. Ya paling kayak hanya Minusnya. Kalau plusnya apa makan, tuh? makan kayak gitu-gitu doang lah kalau Brondong kan. Tapi kalau sama yang agak tua itu kan uang jajan dijatah, Iya. skincare, salon, baju, bla bla semua tuh sudah dipenuhi gitu. Cuman konsekuensinya dia tidak bisa mempublish kita. Karena suami orang. Karena suami orang. Gitu guys. Tapi bener sih kalau misalkan kita cari yang tajir itu suami orang. Rata-rata gitu. Iya, kalau misalkan yang seumuran-umuran kayak aku itu belum, dia masih merintis. Sadar nggak kenapa? Kenapa tuh? Karena laki-laki itu biasanya mapan setelah menikah. Iya bener sih. Berarti aku harus nikah dulu ya? Enggak. Harus cari yang sudah menikah. Iya dong. Benar nggak? Terus gak harus jadi pelakor gitu ya? Parah dia Kan mah. bener kan? Laki-laki itu mapan setelah menikah, sedangkan kita mencari laki-laki yang mapan. Artinya Kita harus cari yang sudah menikah. iya yang sudah menikah. Itu guys. Sebagian besar loh. Ini misalnya dia tingkat apa karirnya dia setengah lah, di tengah lah 50%. Ketika dia sudah menikah itu bisa naik ke 80%. Iya dong, misal gaji dia per bulan 7 juta di sebelum nikah. Setelah dia sudah menikah 15 juta. Karena apa? Secara tidak langsung rezeki dari istri dan anak-anaknya itu larinya ke dia. Iya benar. Dan ditambah adanya kita di hidup dia, rezeki dia nambah Nambah. dong. Begitu, karena kita menitipkan hidup kita ke dia. Iya. Gitu guys. Dia nama beban. Enong-enong. 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 Iya bisa. Simpanan. Yes. Simpanan. Gitu, Guys yang mau Nyimpen aku. boleh Boleh. DM. Oke. Nah guys, segitu aja lah ya ceritanya ya, biar tidak Kemana-mana. karena ini udah malam ya. Nanti ada part selanjutnya kan? Part selanjutnya. Coba dong, desah dikit. Oke guys, segitu aja kontennya. Jangan di skip iklannya, semoga kalian suka. Kalau makin banyak penonton, aku bakal terus konten sama Kak Kori. Guys, see you, bye bye. Mwah.